Halo sobat, kita ketemu lagi dengan Mimin di Batur Ngopi, untuk melanjutkan alur cerita Wang Lin Renegade Immortal episode sebelumnya. Sebelum mulai jangan lupa untuk tekan tombol like, suka dan subscribe ya, terima kasih. Sebelumnya setelah Wang Lin membunuh Tin Jiu, dia menuju tank Batarge selanjutnya. Saat ini itu yang terbang dengan santainya sembari melepaskan kesadaran ilahinya, untuk memantau situasi di sekitarnya. Sebenarnya dia tidak ingin kembali ke kota keluarga Teng, tetapi pembunuhan dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan seluruh keluarga Teng panik. Derido Teng bukannya takut pada dua orang. Orang pertama bukanlah Teng Huayuan tetapi TNI, karena setiap kali dia memikirkan TNI Brimob dia tidak bisa menahan rasa dingin di tubuhnya. Selain keduanya, dia tidak takut pada siapapun, bahkan dia berharap Wang Lin akan muncul di hadapannya. Benar saja, kesombongan akan selalu menghancurkan siapapun. Ekspresi tombak menjadi serius saat melihat awan gelap berkumpul. Tiba-tiba, Wang Lin muncul. Tembak terkejut karena dia tidak merasakan kehadirannya. Bahkan dengan indera ilahinya, artinya indera ilahi Wang Lin lebih jauh dan tinggi di atasnya. Tetapi tembak masih berpikir positif untuk ngopi dulu sambil ngudut. Dan dia segera mengeluarkan banyaknya pedang dan mengontrol padangnya, untuk menembak ke arah Wang Lin. Dia hanya tersenyum elegan saat sedang melesat ke arahnya. Tubuhnya berguncang ketika tubuh pemakan jiwa meninggalkan tubuhnya dan membentuk kabut hitam. Semua pedang yang menyentuh jiwanya segera kehilangan. Tembak mengungkapkan ekspresi nyeri otot dan sakit pinggang dan hendak mundur, tetapi sudah terlambat. Wang Lin dalam bentuk pemakan jiwa dan kabut hitam menembak ke tubuh Tenju dan membuat tinju menjerit kesakitan, dan tubuh bergetar hebat, lalu jatuh ke tanah. Makanya bro, lagi perang jangan ngopi sambil udut ya. Apalagi ditambah gorengan pisang, makin kakioskan hehehe. Setelah itu bentuk pemakan jiwa kembali ke tubuhnya, dan menuju target berikutnya lagi. Di sisi lain Teng Liu di tahap menengah jiwa yang baru lahir terbang menuju kota keluarga Teng. Indra ilahinya dan jatuh ke tanah. Dia meninggalkan persembunyiannya, karena dapat merasakan ada bahaya mendekat. Namun jiwa ilahi Wang Lin sudah terkunci pada Teng Liu dan mulai mendekati. Saat Tang Yu terbang, dia merasakan niat membunuh yang menutupi dirinya. Dalam keputusan asaan dia menggertakkan giginya, dan meledakkan kedua kakinya. Segera kabut darah menutupi tubuhnya menahan rasa sakit yang hebat. Kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali seperti meteor. Pembalap motor Rossi 46 pun kalah kecepatannya, tak terarah dan menghilang. Dan Wang Lin tidak menyangka Teng Liu sangat tegas dan telah menggunakan teknik terlarang. Dengan mengorbankan sebagian jiwanya, dia dapat meningkatkan kecepatannya beberapa kali dan ruang lingkup tidak dapat mengejarnya. Wang Lin melihat arah Teng Liu melarikan diri. Lalu Wang Lin mengeluarkan bendera batasan dan melepaskan larangan untuk menutupi area dalam radius 1000 km. Setelah itu, Wang Lin mengeluarkan iblis Oligo dan gorila. Mereka berdua diperintahkan untuk melindunginya. Saat Wang Lin mengeluarkan cermin perunggu, dan cermin perunggu melayang di atas kepala Wang Lin, dan dia mulai bermeditasi. Segera kabut hitam mulai keluar dari kepala Wang Lin hingga berubah menjadi awan hitam dan menyebar. Kali ini tubuh pemakan jiwanya benar-benar meninggalkan tubuhnya, dan akhirnya membunuh Teng Liu. Saat ini Tengku didampingi dua wanita cantik, dan semok pula. Sombong amat, Wang Lin aja cuma ada satu. Wang Lin pun segera terbang menuju kota keluarga Teng. Dia menghela nafas karena semakin dekat dengan kekuatan. Namun tiba-tiba langit ditutupi awan gelap. Tengu tercengang melihatnya, dan awan hitam dengan cepat mengelilinginya. Kemudian awan hitam pergi dengan jiwa Tengo dan jiwa lahiriahnya. Teriakan kemarahan datang dari kota keluarga Teng. Saat Teng Huayuan bergegas keluar ke kota seperti kilat,
Baru saja dia merasakan kehadiranmu tetapi kehadirannya tiba-tiba menghilang, dan saat Pengua Yuan melihat awan hitam di langit bergerak itu, segera membantu wajah Wang Lin yang menatap Tengku Wei Yuan dengan senyum kejam, dan menghilang. Setelah itu Wang Lin kembali ke tubuhnya. Sementara itu, Tensi Tengsa dan Teng berkumpul beserta pasukan keluarga Teng, untuk menunggu dan membunuh Wang Lin. Rasa tidak nyaman karena saat ini seseorang sedang memusnahkan keluarga Teng, namun saat dia melihat istrinya, rumit dia awalnya tidak memiliki perasaan apapun untuk wanita ini, tetapi karena tekanan dari Tengku Wei Yuan dan keluarga, untuk membalas dendam, dia terpaksa menikahinya. Namun seiring berjalannya waktu Wang Dong jatuh cinta pada teh susu. Saat ini Teng San berkata, teh susu sekarang keluarga yang sedang menghadapi musuh yang kuat dan leluhur tidak akan keluar. Semua ini terlalu aneh. Setelah kamu mencapai kota keluarga Teng dengan selamat, tinggal di sana bersama adik perempuanmu dan jangan keluar. Tang Xiu mengganggu Teng San masih gelisah berkata, jika aku tidak bisa lolos dari kematian kali ini, lupakan pergi ke kota keluarga Teng, untuk menemukan adik perempuanmu segera tinggalkan negara Zhou, pergi sejauh mungkin. Teng San dia menggosok kepala Teng Susu untuk terakhir kalinya. Wang Zong mendengar semua ini, ekspresinya tenang tetapi dia tertawa di dalam hatinya. Tangs berkata, Wong Song, karena Tang Yu Shou aku akan membiarkanmu hidup sekarangnya. Mulai sekarang Tang Yu sudah ada hubungannya denganmu. Langsung emosi dan marah hendak apalagi, namun teh susu dengan cepat melangkah maju dan meraih lengan Guang Zong. Dia berbalik menatap ayahnya dengan mata berlinang air mata, dan menggigit bibir bawahnya tanpa sepatah kata apapun. Teng San hanya bisa menghela nafas. Ekspresiden teh susu sama dengan istrinya, dan tidak tega melihatnya. Wang Dong, meskipun keluarga yang membunuh keluargamu, aku harap kamu tidak akan pernah menyakiti teh susu. Kalian berdua adalah suami istri, harusnya saling berpelukan. Meskipun orang tuamu tidak bisa bersama, istrimu akan bersamamu selama sisa hidupmu. Langsung merenung sejenak dan memandang teh susu dengan ekspresi yang kompleks. Tang Yuso memandangi dua pria yang paling penting dalam hidupnya, dan berkata, ayah Wang Dong tidak akan menyakitiku dengan tindakan putrinya yang sangat berani menghalanginya. Dan dia menatap langit yang tiba-tiba berubah menjadi gelap. Ekspresi Teng San menjadi serius dan langsung mengeluarkan esensi darahnya dan mengeluarkan cahaya dari tasnya yang segera menyatu dengan esensi darah. Terciptalah portal cahaya. Di depannya Teng San meraih tangan teh susu dan Wang Zhu dan melemparkan mereka ke dalamnya. Tang Yuso menatap ayahnya dengan ekspresi putus asa dan berteriak, ayah. Setelah itu dia mengeluarkan pedang terbang yang bernama Dao Yun karena nama istrinya bernama Kata Yun. Pedang itu adalah satu-satunya kenangan bersama istrinya, sebelum dia secara paksa dipisahkan oleh Tang Yuan, dan dibunuh karena istrinya hanyalah manusia fana. Setiap hari dia membersihkan pedang itu dengan energi spiritualnya. Pedang itu tidak pernah digunakan dalam pertarungan apapun, tapi sekarang dia memilih cara dia mati bersama dengan pedang itu. Kemudian Wang Lin dengan mendominasi mengendarai binatang nyamuk demam berdarah, bisa disebut nyamuk malaria, diikuti awan gelap yang muncul. Sementara Teng Li Tenshen dan Tengker bersama pasukannya telah menunggu kedatangannya. Wang Lin langsung memberi tekanan pada mereka sembari berkata, anggota inti keluarga Teng cepat keluar. Ekspresi Tensi Tensei dan Tengker melihat kemunculan Wang Lin tetap tenang dan santai. Setelah itu Tensi mengeluarkan harta palu dan melemparkannya ke arah Wang Ring. Wang Lin membantu segel dan memblokirnya, tapi Wang Lin segera dihempaskan ke tanah oleh serangan harta Tensi. Woi Si masih ngopi main lempar aja tuh senjata. Di saat itu juga mengeluarkan harta mangkuk hingga berubah menjadi besar dan menjatuhkannya ke arah Wang Lin. Harta mangkuk Sop Iga itu memiliki kekuatan untuk melahap kekuatan jiwa.
jiwa Wang Ling, tapi dengan teknik dewa kuno Wang Lin membentuk dinding dengan mudah dan menghancurkannya. Sayangnya Wang Lin tidak dibiarkan untuk ngopi dan udut dahlil sehingga Wang Lin masih oleng tuk bernafas. Tangs langsung menghujani Wang Lin dengan pedang perak. Wang Lin segera mengeluarkan pedang terbangnya untuk menangkis semua pedang itu. Di bawah kombinasi 3 kekuatan anggota inti keluarga Teng, Wang Lin akhirnya terluka, dan jatuh ke dalam situasi terpojokan. Lalu Wang Lin mengeluarkan bendera larangan dan melepaskan banyak batasan ke langit-kangit, membuat awan dan petir menyambar. Detik berikutnya seekor naga yang besar muncul, dan Wang Ling berdiri di atasnya hampir mirip dengan angling drama. Setelah itu dia melesatkan naga itu untuk menyerang Ten Si Tengsa dan Tangker. Di saat cakar naga mau menyakar, mereka bertiga segera membentuk formasi pertahanan, tapi itu segera dihancurkan berkeping-keping kayak emping dan mereka mati dalam sekali serangan. Setelah membunuh mereka, para pasukan di tingkat formasi inti menyerbu ke arah Wang Ling. Mata Wang Lin bersinar, kilatan petir dan melepaskan kesadaran ekstrimnya dan akhirnya membantai mereka semua. Sekarang hanya tinggal TNI yang lebih kuat dari Tengku Rayuan. Namun sebelum itu Wang Ling mengejar Teh Susu dan Wong Song di waktu yang bersamaan. Beberapa pola Cargio inti keluarga Teng telah rusak. Teng Waiyuan hanya bisa menghela nafas, terutama pelaka giok Tengsa yang telah terbelah menjadi 2, membuatnya dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan. Air mata untuk pertama kalinya jatuh saat ini. Tang Yu melarikan diri bersama Wang Song, dan dipenuhi dengan kesedihan air mata terus mengalir berlinang di pipinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahnya, tetapi dia memiliki perasaan yang membebani hatinya begitu deras sehingga dia hampir tidak bisa bernafas. Wang Dong tiba-tiba berhenti dan menutup matanya ketika dia mengingat keluarganya dibunuh oleh keluarga Teng. Melihatnya Teh Susu juga ikut berhenti bergerak. Saat ini pria ini, suaminya, adalah satu-satunya yang bisa dia andalkan. Setelah beberapa saat Wang Zhou membuka matanya dan dengan kejam menamparkan dirinya. Beberapa kali, Tang Yu sembari menangis segera menghentikan Wong Song. Huang Zhong menguatkan hatinya dan menepis Teh Susu ke samping. Pergi, mulai sekarang kamu dan aku tidak ada hubungan apapun. Mendengar itu Susu menata Wang Sung menjadi lebih putus asa. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia menggigit bibirnya begitu keras sehingga berdarah. Dia dipenuhi dengan air mata saat dia mencoba meraih tubuh Guang Zhong, tapi Wang Zhong menginap dan dengan dingin berkata, aku akan pergi. Dengan itu dia mulai menatap matanya, lalu blitar dia mengepalkan tangannya hingga berdarah dan berteriak, enyahlah. Dengan itu dia menghilang tanpa jejak. Hati Teh Susu sangat terpukul, dan kebingungan memenuhi matanya. Wang Dong terbang lebih dari 10 km jauhnya dalam keadaan terpuruk. Lalu Wang Zhong mendarat dan berkata, ayah, ibu putramu tidak berbakti. Air mata keluar dan kembali mengejar Teh Susu. Begitu Wang Zhong melihatnya dalam kebingungan, dia tersenyum lembut, senyuman yang membuat luaka menghampiri Teh Susu. Tapi begitu keduanya bertemu, Wang Lin pun muncul dengan niat membunuh yang kuat tertuju pada mereka. Teh Susu langsung ketakutan dan bersembunyi di belakang Wang Zhong. Wang Zhong pun berkata, Wang Lin, itu kamu? Wang Lin menatap darah di depan Wang Zhong dan menatap wanita di belakangnya. Wang Sung secara tidak sadar melindungi Teh Susu sembari menatap Wang Lin, aku seharusnya sudah menebak bahwa hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk membalas dendam untuk keluarga kita. Wang Dong, aku minta maaf, ujar Wang Ling. Wang Dong tersenyum pahit, jika kamu mengatakannya saat itu aku tidak akan memaafkanmu. Tapi kita memiliki satu musuh dan itu adalah Teng Waiyuan. Mata Wang Lin menjadi dingin dan berkata, Tan Hua dan seluruh keluarganya tidak akan bisa pergi. Tetapi Teh Susu dalam ketakutan bertanya, di mana? Yang pakai apa ayahnya? Wang Zhong segera menyuruhnya diam.
Tapi Wang Li ke atas ayahmu selalunya tidak bernama Teng Teng matanya dipenuhi kebencian terhadap Wang Lin. Setelah itu Wang Lin berkata, kamu dan dia tinggalkan segera negara Zhao. Dengan itu Wang Lin langsung melompat ke binatang nyamuk dan pergi. Wang Zong menatap sosok Wang Lin yang pergi, perasaannya menjadi lebih rumit untuk mengingat kematian keluarga dan orang tuanya. Melintas di depan matanya mereka semua menatapnya menyebutnya pengkhianat keluarga Wang. Wang Dong tersenyum pahit saat dia berbalik untuk melihat Tang Yushou. Wang Dong merenung sebentar dan dengan lembut berkata, Susu, ayo kita pergi ke Susu terkejut dan mulai menangis lagi, karena ini adalah pertama kalinya Wang Zong memanggilnya teh susu bukan teh manis lagi, namun senyumnya membeku dan matanya tertutup. Pada saat berikutnya, karena tangan Wang Zong memberikan gelombang energi spiritual pada datianya untuk mengakhiri hidup istrinya, meninggal tanpa rasa sakit, dibelukan kekasihnya. Wang Dong berkata dalam hati, Wang Lin tidak akan menjadi pengkhianat keluarga Wang, dan dia juga tidak akan membiarkan keturunan keluarga Teng, dan setelah itu dia memukuli dahinya hingga darahnya keluar, jangan takut aku akan menemanimu. Dengan demikian Wang Zong bunuh diri di samping istrinya Teh Susu. Di waktu yang bersamaan, Wang Lin telah merasakan jejak kehidupan Wang Zong dan istrinya telah menghilang. Wang Lin mengerti Wang Dong terpecah antara keluarga dan kekasihnya. Wang Lin mengambil api jiwa Wang Dong, dan membawanya ke suatu tempat, di mana seorang ibu mengandung dan memasukkan jiwa Wang Zu ke dalam tubuhnya. Sebenarnya admin berharap agar animasinya bisa mengadaptasi ending mereka agar tim Susu bisa mendapatkan ending yang bagus bersama Wang Song. Terima kasih ya, sudah mendengarkan, kita lanjut di part selanjutnya, bye-bye.